Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Ahmad Noval Fadil dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Program Studi Teknologi Elektronika Perkeretaapian B. Di video kali ini saya akan membahas, mempraktekkan dan juga mengerjakan soal yang berkaitan dengan grafik perjalanan kereta api atau GAPK menggunakan aplikasi yang bernama JTrain Grab. Oke, baik. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah mendownload aplikasi JTrain Grab-nya. Nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi ya. Di sini saya akan mendownload JTrain yang versi zip-nya. Kita klik saja. Jadi di sini akan ada simbol atau penanda kalau JTrain-nya sudah di-download. Dan jika sudah, di sini kita langsung saja ada 4 bahan yang perlu kita sediakan. Di sini karena saya juga sekalian mengerjakan tugas dan kita juga akan menyesuaikan dengan tugasnya, dan kita lihat tugasnya seperti ini. Tugasnya yaitu membuat garis perjalanan KLB atau kereta luar biasa. Kita langsung saja ke intinya. KLB tersebut dijalankan hari Selasa tahun 2017 ya yang pasti. Dan mekanisme gerakannya dari Kertosono menuju Kediri, di Kediri berhenti membawa rangkaian. Setelah itu, saudara cukup membuat dari KTS atau Kertosono sampai ke Tulung Agung atau TA ini, dan memiliki kecepatan 85% dari kecepatan maksimal dengan TA 1 menit dan TR 1 menit. Perjalanan KLB tidak boleh mengalahkan KA yang jalan. Artinya, perjalanan tersebut atau KLB yang akan dibuat ini tidak boleh merubah dari kondisi atau perjalanan GAPK yang sudah dibuat di tahun 2017. Sehingga KLB-nya ini yang akan menyesuaikan dari jadwal GAPK yang sudah ada. Dan KA fakultatif tidak ada yang jalan, dan berhenti teknis sesuai dengan kondisi garis perka di GAPK. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi harus sesuai dengan GAPK. Dan waktu berhentinya di Kediri tadi yang di sini itu adalah 30 menit. Dan untuk KLB nanti kita sesuaikan sendiri. Nah, di sini di setiap stasiun diusahakan berjalan langsung, artinya jika tidak ada itu akan berpengaruh kepada jadwal perjalanan yang sudah ada, maka kita lanjutkan saja ke melewati stasiun langsung. Dan di sini memiliki keberangkatan KLB yang beda-beda ya. Mulai absen 1 itu berjalan pukul 6.45 dan selisih 10 menit selanjutnya. Dan saya mendapat absen nomor 25 sehingga jamnya di sini pukul 10.45. Dan kita langsung saja menuju JTrain Grab-nya lagi sekaligus menginstal, dan di sini sudah ada JTrain Grab yang versi zip-nya. Kita akan install, klik 2 kali lalu di close saja. Kita klik di sini seperti ini, kita tunggu saja. Jika sudah, kita akan lihat di sini tampilan awal akan seperti ini ya. Dan kita lewatkan dulu saja. Kita mencoba membaca GAPK-nya dulu. Ini GAPK-nya. Nah, di sini merupakan gambar dari atau penampakan dari GAPK tahun 2017. Dan di sini
mengapa saya mengambil arah dari Kertosono saja atau langsung loncat ke halaman 36 dan untuk menyingkat waktu juga. Di sini saya mengambil jadwal yang dari pukul 8 pagi atau 08.00 sampai pukul 16.00 atau 4 sore. Karena KLB yang saya buat nanti akan berjalan di pukul 10.45. Sehingga diperlukan lembar GPK yang ini saja, oke. Dan di sini kita lihat ada sini menunjukkan dari stasiun dan di sini posisi stasiun atau di kilometer keberapakah. Dan di sini merupakan jarak antar stasiun. Dan di sini adalah kecepatan dari kereta yang jalan, yaitu 60 km per jam. Dan di sini kita lihat memiliki banyak ya, sedikit bingung juga jika baru kelihatan. Dan di sini menunjukkan setiap kota ini menunjukkan jam dari waktu perjalanan kereta tersebut. Artinya di sini 08.00 sampai 08.59 dan dilanjutkan seterusnya 09.00 sampai 09.59. Dan kita lihat di sini artinya seperti ini. Di sini nah, ada angka-angka kecil seperti ini, artinya yaitu di sini 08.13. Dan misal dari sini, dari stasiun Blitar, jalan dari stasiun Blitar pukul 08.13 dan sampai di stasiun Garung langsung jalan dia di pukul 08.20 dan sampai di stasiun Talun pukul 08.28 dan dilanjutkan di stasiun Wulingi pukul 08.32. Seperti itu. Dan di sini ada dua garis ya. Artinya seperti apa? Yang menjorok ke bawah kanan seperti ini artinya berangkat dari atas, dan yang menjorok ke atas ini, ke kanan atas ini artinya kereta tersebut berangkat dari bawah. Misal ini, misal di sini kan menjorok ke bawah kereta 412 berjalan dari stasiun Ngadiluih menuju stasiun Kras. Di stasiun Ngadiluih berjalan pukul 08.47 dan sampai di stasiun Kras pukul 08.54 dan berjalan lagi dari stasiun Kras menuju stasiun Ngujang pukul 08.56 dan sampai di stasiun Ngujang pukul 09.03 dan sebaliknya seperti ini. Untuk kereta 413 ya, bisa kita lihat sini 413, kita luruskan di sini dari stasiun, tampil saja dari stasiun Tulung Agung. Nah, di sini ada di kolom ke angka 10. Jadi dari stasiun Tulung Agung menuju stasiun Ngujang, dari stasiun Tulung Agung keluar pukul 10.24 sampai di stasiun Ngujang pukul 10.31 dan begitu seterusnya. Dan di sini juga ada, bisa kita lihat. Nah, di sini menunjukkan jumlah trek pada stasiun. Di sini KTS artinya yaitu Kertosono memiliki 7 trek. Nah, oke. Dan seterusnya Purwasari memiliki 2 trek saja dan stasiun Papar memiliki 2 trek saja. Dan oke, kita lanjut saja ke pembuatan GPK-nya. Kita lihat di sini. Nah, tampilan awal seperti ini. Dan langkah yang pertama yaitu adalah menginputkan stasiunnya. Di sini saya akan menginputkan stasiunnya. Nah, kita menuju dashboard stasiun. Dan di sini
ada tampilan name of station, artinya kita diuntukkan untuk menginput stasiun yang akan kita buat. Sini kita buat karena kita berjalan dari Kertosono menuju Tulung Agung, kita akan membuat dari Kertosono dulu. Dan supaya lebih mempermudah, kita coba Windows kiri, dash. Dan untuk yang PDF kita coba Windows kanan. Nah, seperti ini akan lebih mempermudah kita untuk menginputkan stasiun. Dan saya akan menulis stasiunnya, ikuti langkahnya saya seperti ini. Yaitu yang pertama, stasiun Kertosono. Kita inputkan Kertosono. Lalu ada di kilometer berapa? Diminta juga kilometernya, jangan lupa. Ada di kilometer ke 215.479. 215.479. Oh my god. Dan jika sudah, kita enter atau kita add station. Nah, seperti ini. Jika sudah, lanjutkan sampai ke bawah. Di sini ada stasiun Purwosari. Dan di kilometer 208.329. Oke. Nah, seperti ini kita lanjutkan lagi papat. Dan di kilometer 203.337. Oke, seperti ini. Jika sudah, lalu langkah berikutnya kita lihat di bagian jalur atau tracknya. Nah, kita geser ke kanan bagian GPK-nya. Lalu kita inputkan satu persatu dari stasiun tersebut yang memiliki berapa rel. Di sini Kertosono, kita klik Kertosono di sini ya. Di sini klik Kertosono, lalu show detail in this window ini. Centang. Nah, di sini akan ditunjukkan untuk memasukkan relnya atau jumlah tracknya. Di sini di Kertosono memiliki 7 rel. Kita masukkan pakai angka Romawi ya, biar lebih mudah dipahami. Oke, 1, lalu jika sudah enter saja, 2 enter, 3 enter, 4, 5, 6, 7. Oke, jika sudah, kita beralih ke stasiun Purwosari, memiliki 2 trek saja. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, lanjut biar cepat. 1, 2. Lalu Papar memiliki 2 jalur juga. Pinggiran memiliki 2 jalur. Di sini oke, bisa kita lihat di sini. Kertosono memiliki 7 jalur, Kediri memiliki 6 jalur, lalu yang lainnya 2 dan juga 3. Lalu kita beralih ke timetable. Di sini kita ada timetable-nya, dan di sini kita akan memasukkan keretanya. Di kolom yang atas menunjukkan Tulung Agung menuju ke Kertosono. Dari Tulung Agung menuju ke Kertosono, dan untuk kolom yang bawah dari Kertosono menuju ke Tulung Agung. Sehingga yang Tulung Agung ini menuju Kertosono, yang grafiknya itu ke atas seperti ini ya, ke atas, menjorok ke atas kanan, dan yang di bawah ini menjorok ke atas ke bawah kanan. Dan kita akan menginputkan di stasiun atau di kereta 413 ya. 413 di sini ada di bawah, dan di sini nembusnya ada di sini. Oke. Bisa kita lihat di sini.
413. Di sini menunjukkan pukul 10.24 mulai stasiun Tulungagungan. Kita buka lagi. Nah, di sini kita add train. Tulis saja KA 413. Oke. Seperti ini. Dan jika sudah kita inputkan. Dan di sini ada, kenapa ada dep R. Dan di sini dep itu adalah departure. Artinya berangkat dari stasiun Tulungagung atau keberangkatan dari Tulungagung. Artinya, jadi jika kita lihat di sini, nah dari Tulungagung itu kereta 413 berangkat pukul 10.24. Nah, bisa kita lihat. Dan kita lihat lagi Ngujang R. Ya, biar lebih mudah lagi. Ngujang R atau Ngujang Arrive. Tiba di stasiun Ngujang pukul, nah bisa kita lihat di sini, tiba di stasiun Ngujang pukul 10.31 dan lanjut dia. Jadi kita akan tulis sama. Kita lihat seperti ini. 10.24. Oke, enter saja. Jika sudah, pindah ke bawahnya. Stasiun Ngujang pukul 10.31. Enter. Karena ia langsung, jadi langsung saja tulis yang sama. 10.31. Oke. Dan tiba di stasiun Crash atau Crash Arrive. Crash ARL pukul 10.38. Oke. Dan berangkat dari stasiun Crash. Nah, di sini ada kayak garis horizontal kecil. Artinya kereta tersebut berhenti sejenak, sekitar 2 menitan di stasiun Crash dan dilanjutkan lagi pukul 10.40. Dan terserah mau kita masukkan kereta yang mana saja, asalkan antara stasiun Kertosono dan sampai Tulungagung. Tampilannya jika sudah kita inputkan semua akan seperti ini. Lalu kita akan menuju tugasnya. Di sini saya memerlukan perhitungan ya. Untuk tugasnya kita buat saja langsung add train KLB-nya. KLB. Oke. Nah, di sini kita tulis saja karena tadi saya dapat bagian pukul 10.45. Nah, kita bisa tinjau sementara di bagian GBK-nya 10.45. Oke, ingat-ingat di bagian 10.45. Nah, di sini bagian 10.45-nya. Jadi di kotak sini. Oke, kita lihat. Nah, kosong. Ya kan? Kosong. Menuju stasiun 45, kita lihat di sini. Nah, dan saya juga sudah menyediakan perhitungannya. Di sini kita tidak perlu buat lagi secara manual. Saya akan jelaskan di sini secara mendetail tentang apa yang saya kerjakan. Oke, kita buka Excel-nya. Kita menggunakan Excel ya, karena kita memerlukan logika dari komputer tersebut agar tidak perlu repot-repot menghitungnya. Dan di sini saya sudah ada perhitungan KLB-nya. Kita sambil lihat GBK-nya ya. Kita kontrol atau Windows kiri. Nah, dari sini. Dan kita butuh GBK-nya di sini. Oke. Kita butuh GBK-nya. Nah, di sini ada stasiun seperti yang saya bilang tadi, kita input
sebutkan saja stasiunnya di sini, Stasiun Kertosono sampai ke Tulung Agung, dan kita tulis posisinya. Posisinya kita letakkan di C, bagian C ya, kolom C. 215479 dan seterusnya kita inputkan semua di sini. Lalu jaraknya kita inputkan, jaraknya ada di sini ya, oke. Nah, jika kita tarik garis di sini, bisa kita lihat. Saya lupa nggak tarik ini. Oke. Jadi bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini. Kecepatannya kita inputkan di sini di kolom yang E, dan yang kolom F ini jika kita lihat di sini, kita klik. Nah, iya rumusnya adalah 85% dikali E6. Artinya 85% ini dikali 60 dikali E6 di kolom E6. Dan di sini juga 85% kali E7. Oke. Jadi mudah saja, kita perlu mengasah kemampuan Excel kita agar lebih mudah mengerjakannya. Dan di sini saya inputkan waktu jarak dan waktu jarak tempuhnya. Di bagian angka saya tuliskan D6 per 1000 per F6 kali 60. Bisa kita pahami sendiri ya. Jika kurang paham bisa tanya di kolom komentar, oke? Di sini saya sudah sediakan, tinggal ngerubah saja di sini. Misal saya sudah setting di 1045, dan sini saya sudah menyesuaikannya juga dengan GPK-nya agar tidak ribet juga ya, agar tidak bertabrakan. Nah, di sini kita lihat GPK-nya. Di sini jadwal yang sudah saya buat. Jadi ia jalan pukul 10.45 dari sini dan masuk di stasiun berikutnya Purwosari pukul 10.54. Kosong ya. Kosong, sehingga saya buat berhenti dia di stasiun Purwosari sampai ia jalan lagi pukul 11.07, karena jika ditarik lurus itu tidak bisa, karena di stasiun Papar di sini hanya, atau di stasiun mana sini, di stasiun Minggiran ini hanya muat 2 kereta, jadi perlu delay di sini dan di sini agar ini membiarkannya lewat dulu, sehingga kita buat di sini pukul 11.40 dan bisa kita lihat di sini. Kita ulang lagi, 10.45 dari sini dan 10.54 di sini. Jalan 10.07 dan tiba di sini 10.14. Nah, jadi kan kosong di sini 10.14 dan 11.35 di sini 11.35. Oke. 11.35. Jadi mereka itu jalan dulu ya. Jalan lagi di sini 11.35 dan sampai di sini 11.40 kosong. Nah, karena keterbatasan rel, sehingga saya membuatnya agak delay dan membuatnya langsung di stasiun mana ini? Di stasiun Susuhan. Kita buat langsung, dan di stasiun Keras juga dibuat langsung.
Oke, kita balik lagi ke trennya. KLB di sini saya tinggal menginputkan ya. Tinggal menginputkan saja. Nanti saya akan sertakan semuanya ini di linknya. Jadi kalian tinggal download saja. Kita tulis di sini 10.45, 10.54, oke. 10.54, oke. Dan tiba di sini 11.07. Lalu 11.19. Oke, kita lihat di sini sudah saya inputkan semua. Lalu dan juga di sini kita balik lagi ke soal. Jadi kita penuhi, intinya di sini penuhi sesuai ini. Di Kediri itu berhenti 30 menit minimal. 30 menit minimal untuk pemasangan rangkaian, dan bisa lebih juga karena untuk penyesuaian agar tidak merubah jadwal GPK yang sudah ada. Dan di sini juga intinya tidak boleh mengalahkan KA yang jalan kan. Oke, kita balik lagi. Dan jika sudah seperti ini, kita beralih ke train and day of operation. Nah, karena di sini di soal juga ditulis KLB-nya itu hari Selasa saja, sehingga kita KLB sini kita centang yang hari Selasa saja. Jadi yang lainnya tidak perlu dicentang. Dan oke, jika sudah, kita beralih ke check this out. Cek. Nah, oke, di sini sudah betul, tidak ada yang perlu dirubah lagi. Dan kita beralih ke trend graph-nya. Trend graph-nya bisa kita lihat di sini trend graph-nya. Kita akan setting, ini menu awal ya. Kita akan buat sedemikian rupa agar lebih menarik. Di sini kita klik show title line. Jadi kita tulis judulnya yaitu dari Kertosono sampai ke Tulung Agung. Oke. Nah, nanti itu akan muncul di sini jadwalnya. Dan di sini access of trend graph. Kita buat site words. Nah, kan sama seperti yang tadi, oke? Sama seperti yang tadi. Dan di sini sudah terlihat juga Kertosono sampai Tulung Agung. Sudah perlahan mulai bagus ya. Kita display of station. Kita coba. Oh, bagusan yang horizontal ternyata. Dan display of stopping train kita buat line. Nah, di sini bisa kita lihat. Ada delaynya juga ya, seperti garis horizontal itu. Ini kalau misal pengen dirubah warnanya ya agar lebih menarik ya, sesuai selera. Lalu kita pindah ke help lines. Kita buat intervalnya 60 menit karena di jam GPK tadi kan pukul 8 langsung loncat di pukul 9, 10, 11 dan selanjutnya. Dan ini kalau mau kita rubah colornya jadi ya bagus biru ya. Oke, kita rubah biru. Kita ini tidak perlu. Ini jika ingin diganti ya, normal saja. 2 pixel tetap, dan intervalnya di sini tidak usah. Nah, tidak perlu interval, nggak apa-apa. Seperti di GPK tadi kan nggak ada intervalnya. Lalu calculate time
automatically kita off kan, kita buat pukul 08.00 sampai pukul 16.00. Oke, nice. Di sini 08, 09, 10. Nah, kita lihat ya. Oke, di sini sudah. Kita beralih ke pack and column. Kita tulis satu kolom saja jika sudah ini ya. Ini sudah bagus. Ini kalau mau rubah jenis tulisannya. Dan di sini kalau kita ingin menunjukkan kilometernya. Nah, jika sudah kita lihat GBK-nya. Oke, rapi ya. Nah, di sini saya akan jelaskan yang KLB tadi, oke? Agar tidak bingung. Saya buat dari pukul 10.45 ya. 10.45 berarti di sini. Pukul 10.45 dia itu jalan KLB sini 10.45. Oke, kita coba beri warna kah? Apakah bisa? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Waduh, warnanya kurang menarik. Kita ganti saja jadi biru lah. Oke, mantap. Bisa terlihat ya. Di sini saya buat dari kertasnya pukul 10.45 dan 10.54. Kenapa tidak lanjut? Karena jika lanjut di sini mereka terus datang sampai di sini, perkiraan sampai di sini. Nah, di sini tuh kalau mau ke sini nabrak dia. Jadi di sini kalau sudah dihitung sama saya, dia akan nabrak. Jadi saya buat seperti ini agar dibuat sedemikian rupa agar tidak merubah perjalanan yang sudah ada, sehingga saya buat seperti ini serapi mungkin, seefektif mungkin, dan seoptimal mungkin di jadwalnya tersebut. Dan jadinya akan seperti ini. Jika kita akan print, kita klik print ini. Lalu print. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita buat landscape atau portrait terserah. Jika sudah, kita taruh di data di save. Puas. Oke. Kita lihat saja. Jadinya akan seperti ini, dan tugas pun selesai. Di sini ada terangannya. Oke, ya sudah. Nah, di sini ada interval waktunya sama seperti di KPK ya. Sini ada kilometernya. Sini ada kilometer dan juga interval waktu. Dan juga di sini sudah ada perjalanan KA-nya. Oke, miring karena ini lebih cocokkan landscape ya. Bisa kita lihat, dan tugas pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh silakan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.